Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jenny dan hari ini saya akan membahas terkait packaging di UDU 16. Nah, topik ini merupakan topik yang sangat menarik ya, karena jarang untuk disentuh atau dibahas pada UDU, karena ini cukup detail. Nah, sebelumnya untuk dapat menjelaskan tentang modul packaging ini, saya akan melakukan procure to pay, order to cash, atau mengecek dari inventory. Nah, again, best practice-nya itu adalah teman-teman menggunakan akun yang memiliki administrator sesuai dengan masing-masing. Jadi kalau misalnya menjalankan procure to pay, pasti akunnya itu yang dilakukan adalah akun purchase. Sedangkan untuk order to cash, bagusnya itu sales. Dan untuk inventory, bagusnya itu warehouse. Tapi di sini saya akan mendemokan melalui satu akun aja, yaitu akun admin, for simplicity purposes. Nah, sebelumnya apa sih itu packages? Bisa dilihat nih, kita bisa cari di UDU. Di sini ada dokumentasi UDU. Nah, packages ini di UDU ini refer to physical container atau suatu physical container atau suatu tempat, suatu box yang dapat menghold atau menyimpan beberapa produk. Nah, buat apa ada packages? Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke toko retail seperti Indomaret, teman-teman dapat melihat bahwa sebenarnya contohnya a can of soda atau Coca-Cola itu sebenarnya kadang dijual dalam bentuk banyak satu box atau banyak pieces. Di sini ada contohnya nih, ada 6 pak atau 15 pak atau suatu sebanyak begitu. Nah, di sini itulah penggunaan packaging. Jadi packaging yang dimaksud itu bukan packaging dalam suatu satuan produk, tapi dalam packaging box atau besarannya gitu. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan tracking juga nih, misalnya di sini unit of measure-nya itu dari destination packaging-nya dari mana ke mana gitu. Itu kalau untuk inventory. Nah, seperti ini, package box of 6 gitu. Misalnya, contohnya ini contoh bagus ya, egg atau telur. Telur itu kan jarang sekali ya yang bisa menjual telur secara satuan gitu. Telur itu biasanya dijual dalam satu box yang isinya 6, isinya 12, dan seterusnya. Itu cara apabila kita ingin menjual produk yang biasanya itu taruh dalam package, kita bisa mengaktifkan fitur packaging. Nah, caranya untuk mengaktifkan fitur ini kita harus ke settings terlebih dahulu. Kemudian di search, kita search package aja. Package. Nah, di sini kita bisa lihat nih produk itu. Nah, di sini ada contohnya di paling atas, produk katalog, produk packaging, atau kita bisa sell produk itu kalau bukan per unit bersatuan tapi per package. Bisa kita cek aja biar kita bisa lihat nanti contohnya gimana. Berarti kalau misalnya kita bisa lihat nih guys, otomatis kalau misalnya kita bisa sales produk packaging, berarti kita otomatis kita bisa beli produk dalam per package juga gitu. Di inventory juga bisa kita put your products in packs atau parcel atau boxes buat nge-track produknya buat delivery nanti. Nah, ini otomatis juga ya buat produk packaging juga kita bisa manage produk packaging-nya. Isinya misalnya kita taruh dalam 6 botol gitu, atau taruh satu box ini 10 pieces gitu kayak. Nah, kita save untuk mengaktifkan fitur ini. Nah, kita klik packaging. Nah, udah ada ya. Nah, kita sekarang bisa ke inventory. Kita bisa lihat nih produk. Nah, misalnya di sini saya ingin bikin suatu produk yang dapat dibeli dan dijual per package gitu ya. Kita bisa lihat misalnya di sini saya jual apa yang bisa dijual per package. Misalnya di sini saya jual telur ayam mentah. Telur ayam biasanya mentah, telur ayam aja. Nah, di sini let's say di sini saya ya, di sini kita bisa lihat ada accounting-nya, ada bagian inventory-nya, ada bagian purchase, ada bagian lain-lain. Nah, di sini saya isi general information aja. Produknya ini bisa dijual dan bisa dibeli, yaitu storable product.
Terus harga jualnya itu let's say telur itu 2.000 ya. Dan di sini kita beli dengan harga 1.000 misalnya. Produk kategorinya ini kita contohnya di sini kita tulis consumable. Oke, mungkin cukup di situ, kita save, kita create. Nah, sekarang kita pengen ngebeli telur ini ya. Kita bikin RF key. Telurnya itu kita beli misalnya dari Ellie Lambert. Misalnya kita beli telur egg Nah, dapat dilihat bahwa di sini udah ada packaging ya, yang bisa kita pilih produk packagingnya, packaging quantity, sama di sini ada packagingnya. Bedanya apa? Nah, bedanya di sini bukan egg tapi telur ayam. Kita beli telur ayam di sini. Nah, misalnya di sini saya definisikan packagingnya itu adalah satu karton isi, kita create and edit aja di sini. Produk telur ayam, misalnya satu karton isi 6 butir. Package type-nya di sini saya ketik box lah ya, cocoknya. Content quality 6 pieces. Jadi satu package ini isinya 6 pieces telur gitu. Bisa di purchase, bisa di sell juga. Barcode sama company-nya nggak usah. Kita save. Nah, this product is packaged by 6 unit. You should purchase 6 unit. Maksudnya apa? Kalau kita beli satu packaging, otomatis kuantitinya harus beli 6 gitu. Atau di sini kita langsung otomatis nih packaging, karena satu packaging isinya 6 butir, ya kalau misalnya kita beli satu packaging ya kita belinya 6 pieces gitu. Kalau misalnya kita beli 12, maka di sini kita beli 2 package gitu. Pretty easy lah ya. Di sini let's say kita nggak perlu pakai taxes. Let's say di sini kita di sini kita beli ya 2 butir telur. 2 package gitu ya. Kita di sini ini cuma buat nunjukin bahwa kita bisa beli gitu dalam package. Kita confirm order. Kemudian kita di sini di receipts. Kita di sini udah nerima ke-12 butir telur. Nah, di sini bedanya adalah kalau misalnya di sini kita ada tulisan put in pack. Maksudnya apa? Di sini kita put jadi packages. Misalnya contoh nih, kita klik 6 doang, atau kita baru nerima 1 pack doang, kita klik put in pack. Nanti akan terbentuk packages nih di bagian atas yang bisa kita lihat nih. Packages box. Tipenya box. Kenapa produknya belum ada? Karena belum kita validate. Kalau misalnya nanti kita validate, di belakang nih kita klik validate. Nah, create back order. Kenapa? Karena tadi kita beli 12 baru dapat 6 gitu kan. Makanya kita create back order gitu. Which means sisanya dikirim nanti gitu. Nah, kalau dari create back order udah selesai nih transfernya, packagesnya bakal nambah produknya. Nah, telur ayam, maksudnya kita pack 1 nih yang kita dapat nih isinya telur ayam sebanyak 6 quantity. Nah, seperti itu. Nah, hal ini juga berlaku ya buat misalnya kita jual barang. Jadi kita kan udah ada telur tadi nih. Kita mau jual telur tadi nih, misalnya kita jual ke Audrey Peterson. Kita jual tadi namanya telur ayam. Packagingnya kita pakai karton isi 6 butir. Yes, kita karton isi 6 butir, makanya kita jual 6 pieces. Atau kita jual 1 karton yang tadi kita beli. Di sini saya mau jualnya
unit price-nya misalnya saya jual 50.000, itu ayam mahal nih misalnya. Oh sorry, unit price-nya saya jual 2.000 karena unit price-nya ini kan unit price buat telurnya, bukan unit price buat packagingnya. Oke, misalnya saya confirm quotation yang saya buat, kemudian saya mau ngirim lewat inventory ya, delivery ordernya yang tadi Audrey Peterson, karton isi 6 butir. Nah, bisa kita put in pack lagi. Kita taruh misalnya di sini cuma ya kalau 6 butir ya satu karton ya, kita taruh satu karton lah ya. Let's say kita put in pack. Again di sini bakal ya, di sini udah dan quantities sudah. Please add dan quantities to the picking to ini kenapa ya? Coba kita ulang lagi aja. Oh ya, tadi mungkin kayak belum ke save. Add dan quantities. Ini harusnya coba. Ini harusnya sudah add dan quantities sudah. Coba ya. Kita ulang dari awal deh. Kita tambah telur, ayam. Packagingnya kartu ini mungkin demandnya 6. Kita put in pack. Oh snap. Oh bisa jadi coba kita ke inventory. Oke sorry, this got changes. Kita lihat ada kok telur ayam kita. Coba kita menjual telur ayam kita lagi tadi di delivery orders. Oke, di sini kita put in pack. User error. Ya, di sini error ya, tapi sebenarnya kerjanya kayak tadi nih. Oh, sorry. Maaf, saya tadi nggak lihat. Error kenapa? Karena sebenarnya packagesnya udah ada gitu. Kalau misalnya kita klik put in pack, itu baru kita nge-initiate packagesnya doang nih. Udah ada packagesnya, udah ada telur ayamnya gitu. Tapi harus kita validate dulu nih. Makanya tadi error karena sebenarnya packagesnya udah ada, tapi saya klik package gitu, makanya error. Nah sekarang udah ada, udah selesai, packagesnya udah kekirim, berarti udah nih kekirim suatu packages, dimana nanti packagesnya ini bisa di track. Mungkin kayak gitu singkatnya buat bagian packaging. Semoga kiranya video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengeksplor Odoo lebih lanjut. Terima kasih semuanya.